Dampak masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama, struktur pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masa Hindu-Buddha di Nusantara dibagi menjadi dua tingkat, yaitu tingkat paling bawah disebut dengan Wanua atau Tani, yang pada masa sekarang disebut dengan desa. Di Jawa Tengah, penggunaan Wanua sebagai satuan administrasi terendah dalam sistem pemerintahan kerajaan, walaupun nanti mengalami perubahan. Wanua ini dipimpin oleh seorang Rama. Istilah Wanua ini masih dipakai di Sulawesi Utara. Di atas tingkat Wanua ada Watak. Watak ini terkait dengan kondisi kewilayahan. Yang kedua, struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan sarana pelaksanaan pemerintahan, namun juga dapat dilihat sebagai bagian dari cara untuk mempertahankan kekuasaan. Pada masa Hindu-Buddha, struktur jabatan dibagi dua, yaitu jabatan yang menjalankan fungsi-fungsi sipil dan jabatan yang menjalankan fungsi-fungsi kemiliteran. Fungsi sipil bertugas di bidang perekonomian, seperti pemungutan pajak, denda, dan perdagangan. Fungsi sipil yang lain berkaitan dengan penataan urusan keagamaan. Fungsi kemiliteran berkaitan dengan tugas menjaga keamanan kerajaan dan melakukan serangan ke kerajaan lain yang diperlukan. Di Sumatera, peranan pejabat yang mengurusi pengawasan kelautan lebih menonjol dibanding dengan pejabat yang di Jawa. Fungsi jabatan ini, seiring perubahannya zaman, mengalami pergeseran seperti waktu Kerajaan Majapahit. Pejabat militerlah yang menduduki posisi puncak dalam struktur pemerintahan. Mekanisme lain dalam rangka pengendalian pemerintahan pertama, pengatur protokoler untuk mengatur tata tertib untuk menemui Sang Maharaja. Peraturan ini dapat ditemukan dalam prasasti masa Kediri di Jawa Timur. Pada masa dahulu, masalah dalam kerajaan bisa disampaikan kepada raja melalui salah seorang pejabat kerajaan yang bertindak sebagai perantara serta fungsi insidental yang disebut sopana. Adat sopan santun pada masa dahulu menempatkan raja dengan kedudukan yang tinggi. Cara kedua untuk mengendalikan pemerintahan adalah melalui pencarian dukungan di tingkat desa. Salah satu sarana yang digunakan adalah melalui perantara penetapan desa Sima, yaitu desa yang dibebaskan dari sejumlah pajak. Cara ketiga dengan sistem rekrutmen pegawai, di mana ada jabatan tertinggi yang disebut dengan Rakrian Apati atau Menteri Utama. Hanya bisa dicapai bagi orang yang mempunyai pengetahuan yang menyeluruh tentang kerajaan, memahami kitab-kitab pengetahuan dan semua doktrin, bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan, serta menguasai semua jenis senjata dan mampu melaksanakan operasi militer. Yang ketiga, penerapan sistem hukum. 3 kategori penerapan sistem hukum pada masa Hindu-Buddha, yaitu A. Sumpah dan kutukan. Kutukan merupakan salah satu cara untuk mengancam agar orang-orang mengikuti aturan dan kehendak penguasa. Banyak dijumpai di prasasti-prasasti. Contoh prasasti Raja Sriwijaya dari abad ke-8 secara tegas memuat sumpah dan kutukan bagi mereka yang tidak mau takluk kepada penguasa. B. Membebani dengan denda. Denda ini dalam bentuk emas bagi para pelanggar ketentuan. C. Membebani hukuman fisik. Hukum fisik ini berupa hukum pengusiran dan hukuman mati. Model hukuman seperti ini banyak diadopsi oleh kerajaan Bali. Yang keempat, gagasan kepemimpinan dan konsep Mandala dalam pemerintahan. Raja pada masa Hindu-Buddha ideal dibayangkan seperti Manu, yaitu manusia pertama yang selalu dapat menjaga dunia dari kerusakan. Sifat lain diharapkan dari kepemimpinan raja waktu itu adalah prestasi raja dalam meningkatkan kemakmuran kerajaan. Raja juga harus bisa menguasai banyak hal, seperti ilmu keagamaan, keterampilan seni, khususnya seni puisi, memainkan alat musik dan menari. Raja juga harus mampu menjadi pelindung. Konsep Mandala dalam pemerintahan sebenarnya memiliki banyak makna. Makna sederhananya adalah lingkaran. Dalam kaitannya dalam bidang keagamaan, istilah ini mengacu pada susunan lingkaran konsentris dari dewa-dewa dan bagiannya ditutup dengan pagar. Candi merupakan tempat pemujaan terpenting yang dipandang sebagai mandala yang berwujud 3 dimensi. Pusat-pusat pengembangan kehidupan keagamaan dapat dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu lingkungan keraton, lingkungan petapaan, dan lingkungan desa. Lingkungan keraton para pemimpin keagamaan dibedakan menjadi 2 kelompok utama, yaitu mereka yang menjadi pendeta istana dan mereka yang bekerja sebagai pejabat kerajaan. Lingkungan pertapaan ini merupakan tempat kegiatan keagamaan yang terletak jauh dari keramaian seperti Gua Dieng. Peribatan dalam lingkungan perdesaan terdapat 2 pimpinan, yaitu pejabat desa Sima yang disebut Sang Makmitan Sima dan pejabat pengelola bangunan suci disebut Sang Makmitan Dharma. Yang kelima, teknologi. Pencapaian teknologi pada masa Hindu-Buddha merupakan penerusan dari pencapaian sebelumnya, yaitu masa prasejarah. seperti teknologi pembuatan bangunan-bangunan suci dari batu yang diterapkan di Nusantara.
yang menunjukkan asal-usulnya dari India. Arca juga berasal-usul dari India. Sedangkan arsitektur untuk rumah pribadi dan lingkungan hunian diperkirakan atas dasar pencapaian zaman prasejarah. Setiap rumah diberi penanda sesuai stratifikasinya. Masyarakat zaman kerajaan untuk wilayah tempat tinggal dibagi menjadi dua, yaitu golongan yang tinggal di ibu kota kerajaan dan golongan yang tinggal di pedesaan. Pembagian masyarakat dibagi menjadi 4 kasta yang disebutkan dalam sumber prasasti dan naskah kuno. Pendidikan pada masa ini diajarkan oleh orang tua secara langsung, dan bagi bangsawan diajarkan oleh gurukula. 6. Perbedaan candi Jawa Tengah dan Jawa Timur. A. Jawa Tengah berfungsi untuk pemujaan, atapnya berundak-undak, puncak berupa stupa, relung berhiaskan kala makara, relief timbul dan naturalis, letak candi di tengah halaman, kebanyakan menghadap ke timur, kebanyakan terbuat dari batu andesit. B. Jawa Timur fungsi untuk pemakaman, atapnya perpaduan tingkatan, puncaknya berbentuk kubus, relung hanya ambang batas yang diberi kepala skala, relief dan lukisannya simbolis, letak candi di belakang halaman, kebanyakan menghadap ke arah barat, kebanyakan terbuat dari batu bata. Created using Powtoon.